Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, dan tidak lupa juga kepada rekan-rekan teman-teman kelas PS1 yang saya cintai dan saya banggakan. Di video kali ini seperti video yang sebelumnya, yakni berisi tentang tanggapan. Nah, di video kali ini saya akan menanggapi terkait peradaban Islam di Spanyol. Sebelum saya menanggapi perihal video peradaban Islam pada masa di Spanyol, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana peradaban Islam di Spanyol itu. Yang pertama, di Spanyol sendiri pada zaman Khalifah Walid, yakni awal masuk Islam di Spanyol, yakni ditandai oleh Khalifah Walid, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus sebelum penaklukan Spanyol. Jadi awalnya Islam masuk di Spanyol itu dilatar belakangi oleh Khalifah Walid, yakni khalifah dari Bani Umayyah, di mana umat Islam itu pada waktu itu menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Adapun penguasa sepenuhnya atas Afrika Utara, yakni zaman Khalifah Abdul Malik, yakni yang terjadi pada tahun 685 sampai dengan 705 Masehi. Nah, adapun pada dalam penaklukan Afrika Utara itu, dalam penaklukan Spanyol itu terdapat tokoh-tokoh yang berjasa pada penaklukan Spanyol itu. Di antaranya yakni Tarif Ibnu Malik, Tarik Ibnu Ziyad, yang ini ahli perang, dan Musa Ibnu Nusair. Nah, mereka bertiga itu, beliau itu bertiga mempunyai peran-peran masing-masing. Yang kedua, periode pertama di mana Islam masuk pada negara Spanyol, yakni terjadi pada tahun 755 sampai dengan 912 Masehi. Nah, adapun di periode pertama ini ditandai dengan memperolehnya agama Islam atau peradaban Islam, yakni maju dalam segi politik maupun peradabannya. Misalnya, contohnya saja itu mendirikan masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar. Nah, selain itu di bawah kepemerintahan seorang yang bergelar amir atau panglima atau gubernur, yakni gubernur pertama dalam fase pertama ini, yakni Abdurrahman I, di mana beliau memasuki Spanyol pada tahun 755 Masehi, seperti itu. Nah, adapun untuk periode kedua, yakni terjadi pada 912 sampai 1013 Masehi. Adapun periode kedua ini merupakan puncak dari kemajuan dan kejayaan peradaban Islam di Spanyol itu, menandingi daulah kejayaan Abbasiyah di Baghdad. Contohnya keamiran Abdurrahman III, yakni mendirikan Universitas Cordova dan perpustakaannya yang begitu besar dengan koleksi beratus ribu buku, seperti itu. Nah, dalam periode ini berlangsung dari pemerintahan Abdul Ar-Rahman III yang bergelar An-Nasir, dan kemudian
munculnya raja-raja kelompok yang disebut muluk at-taif at-tawaif seperti itu. Nah, adapun khalifah pada Abdurrahman ketiga ini dijuluki gelar khalifah. Kenapa kok demikian dijuluki gelar khalifah? Karena pada waktu itu khalifah Bani Abbas yang meninggal dunia, maka gelar khalifah dipakai oleh Bani Umayyah di Spanyol pada tahun 929 seperti itu. Nah, selanjutnya pada periode ketiga, yakni terjadi pada 1013 sampai 1086 Masehi, di mana Spanyol sendiri itu terpecah menjadi 30 negara kecil di bawah kepemerintahan raja-raja yang disebut Al-Mulukut At-Tawaif. Nah, di mana pemerintahnya itu berpusat di Seville, Cordova dan Toledo dan lain sebagainya. Nah, pada periode ketiga ini umat Islam banyak pertikai, namun tidak berdampak kepada intelektualnya terus berkembang seperti itu. Nah, lanjut pada periode keempat, yakni yang terjadi pada 1086 sampai 1248 Masehi, di mana pada periode keempat ini terdapat dua dinasti, yakni dinasti Murabbitun dan dinasti Muwahhidun. Ya, jadi dinasti Murabbitun dan dinasti Muwahhidun, di mana dua dinasti ini membentuk satu kekuatan yang dominan sehingga dapat memukul mundur kekuatan-kekuatan Kristen serta menguasai kota-kota Muslim seperti itu. Nah, lanjut pada periode kelima, yakni yang terjadi pada 1248 sampai 1492 Masehi, di mana pada periode ini, yang pada periode keempat itu peradaban Islam mulai menurun, mulai merendah. Nah, pada periode kelima ini peradaban Islam mengalami kemajuan kembali, tetapi secara politik hanya berkuasa di wilayah yang kecil, dan Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad, yakni pada tahun 1492 peradaban Islam di Spanyol berakhirlah, yakni sudah tidak ada peradaban Islam di Spanyol pada tahun itu. Nah, maka dari itu umat Islam mempunyai dua pilihan yang sangat sulit, yakni sehingga dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah itu. Nah, di sini penjelasan dari saya terkait fase-fase atau periode pada peradaban Islam di Spanyol seperti itu. Nah, adapun dinamika intelektual, di mana pada peradaban Islam di Spanyol itu terdapat intelektual Muslim yang merupakan pelopor atau pencetus dari ilmuwan yang pada saat ini. Nah, yang pertama itu di bidang filsafat, dan yang kedua itu di bidang sains. Nah, yang ketiga itu di bidang fikih, kemudian musik dan kesenian, dan sastra, bahasa dan sastra. Adapun di filsafat, tokoh yang utama yang terkenal pada filsafat Arab Spanyol yakni Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid, di mana beliau itu dikenal dengan nama Ibnu Bajjah. Itu untuk cendekiawan Muslim pada bidang filsafat. Nah, pada akhir abad ke-12 Masehi muncullah saksi pengikut Aristoteles terbesar di gelanggang, yakni filsafat dalam Islam, yakni Rushd dari Cordova. Kemudian dalam ilmu sains, yakni terdapat cabang-cabang ilmu dari ilmu sains, yakni ilmu kedokteran, ilmu musik, matematika, astronomi, kimia. Nah, adapun tokoh yang termasyhur yakni
dalam dalam bidang sains, yakni Abbas Ibnu Famah, di mana beliaunya itu ahli ilmu kimia dan ilmu astronomi seperti itu. Kemudian dalam ilmu fikih, yakni pada Spanyol itu dikenal pengikut atau berlandaskan madhab Imam Maliki seperti itu, yakni yang diperkenalkan oleh Ziyad bin Abdul Ar-Rahman. Kemudian dalam seni musik, yakni dikenalkan oleh tokoh dalam seni musik, yakni Al Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Nah, karena apa dijuluki Zaryab? Karena pada saat performan, pada saat tampil, beliaunya itu mempunyai bakat dalam mengubah lagu dan juga dapat menarik penontonnya seperti itu. Kemudian yang terakhir dalam bidang bahasa dan sastra, di mana bahasa Arab pada waktu itu merupakan bahasa yang wajib digunakan, bahkan dalam kepemerintahan wajib menggunakan bahasa. Adapun yang mahir dalam tata bahasa yakni Ibnu Sayyidih, Ibnu Malik pengarang Alfiyah, yakni Ibnu Huruf dan lain sebagainya. Mungkin penjelasan sekilas dari saya terkait sejarah peradaban Islam di Spanyol hanya cukup sekian. Untuk tanggapan saya terkait video yang Bapak jelaskan, sudah cukup jelas bagaimana periodisasi periode-periode peradaban yang terjadi pada negara Spanyol, sehingga peradaban Islam di Spanyol itu mengalami kehilangan seperti itu. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat bermanfaat bagi kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.